Shalom untuk kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya sangat beruntung karena Yesus Kristus sendiri yang datang kepada kita, datang kepada manusia sesuai dengan firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayat 10 berkata, Dia datang untuk mencari mereka yang hilang. Nah, saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan justru yang datang mencari kita. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita semua orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak mau membiarkan kita binasa karena akibat dosa yang dilakukan oleh manusia itu. Nah, saudara, saya percaya bahwa dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya, saya tahu bahwa setiap orang sangat menyadari bahwa dia sangat memerlukan Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa dia tidak percaya Tuhan. Dia menyadari bahwa tanpa Tuhan tidak mungkin dia hidup atau ada di dunia ini. Setiap orang pasti menyadari bahwa dia sangat memerlukan Tuhan. Namun saudara, kita tahu selagi kita hidup di dalam dunia ini, ada banyak cabaran-cabaran, tentangan-tentangan yang akan kita alami, yang akan kita hadapi dalam perjalanan hidup ini. Nah, di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita tidak lari dari kegagalan, ya, dari kesilapan. Semua itu pasti kita alami. Sama ada kita orang pintar, orang yang berpendidikan, atau siapapun dia. Pencobaan, masalah, cabaran, bahkan pasti setiap orang akan mengalami kegagalan. Apalagi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara, justru iblis berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita. Kita tidak tahu, setiap orang punya berbeza-beza pengalaman dan cabaran masalah yang akan kita alami dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen. Saudara, kalau Anda sebagai orang percaya, orang Kristen, mungkin Anda sudah pernah melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, atau sebagai apapun pelayanan Anda, baik sebagai penari rebana, sebagai pemimpin pujian, sebagai backup singer, sebagai pemain musik. Mungkin dalam perjalanan iman saudara Anda gagal. Jangan biarkan perasaan yang kita alami mungkin selama dalam perjalanan kita dalam melayani Tuhan, kita menemui kegagalan. Jangan berhenti. Yang sangat penting adalah jangan biarkan perasaan gagal, kecewa, perasaan malu dan sebagainya menguasai kehidupan kita. Saudara, kalau kita lihat, mari kita belajar dalam kehidupan seperti Petrus. Karena itu saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Ya, anugerahnya begitu besar dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat belajar dari kisah Petrus, Petrus adalah orang yang gagal pada mulanya. Ya, kalau dipikir betul, ya, kalau di dalam ukuran manusia, kalau manusia yang menilainya, tentu saja Petrus tidak layak sebagai pelayan Tuhan dan tidak layak dipakai oleh Tuhan. Tidak layak dipanggil sebagai hamba Tuhan atau sebagai rasul. Tapi kita lihat Matius pasal 26 ayat 71.
Ya, di sini sewaktu Yesus ditangkap untuk dibawa untuk disalibkan, Petrus mengikutinya dari belakang. Kalau ayat 21 katakan, ketika ia pergi, Matius 26 ayat 71, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Ayat 72, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Bayangkan, Petrus menjawab dan berkata, aku tidak kenal orang itu. Ya. Ayat 73, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Ayat 74, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Firman Tuhan berkatakan Petrus bersumpah, ya, dan berkata aku tidak kenal, ya, siapa orang itu. Nah, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Karena sebelum itu Yesus sudah memberitahu Petrus, memperingatkan kepada Petrus. Sewaktu Petrus katakan, Tuhan atau Guru, sekalipun nyawaku, ya, nyawaku, maksudnya mati untuk Yesus, aku sekali-kali tidak menyangkal. Tapi Yesus berkata, Petrus, pada waktu itu, sebelum Yesus ditangkap, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Nah ini, ayat 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang Yesus katakan kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kalau kita lihat di sini, Petrus menyangkal Yesus, bahkan dengan ucapannya dia bersumpah dan berkata, aku tidak kenal siapa dia. Saudara, sebagai manusia, kita tidak lari dari kelemahan. Ya. Namun kita lihat di sini, sekalipun Petrus berkata demikian, lalu dia mulai sadar dan teringat, sewaktu ayam berkokok, Tuhan pakai ayam itu berkokok untuk mengingatkan Petrus tentang apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus pada waktu itu, Petrus, ya, menangis. Dan dalam perkataan menangis itu saya percaya bahwa Petrus mengakui, ya, kegagalannya, mengakui kesilapannya, mengakui kelemahannya. Dalam arti kata yang lain, dia bertobat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus, setiap kita pasti menemui atau mengalami kegagalan. Tetapi Alkitab berkata, meskipun kita, ya, dalam perjalanan iman kita gagal, mungkin kita jatuh, tapi waktu kita sadar dan bertobat, kesadaran itu sangat penting. Ya, orang yang benar-benar bertobat bukan berarti tidak gagal, pasti menemui kegagalan. Tapi saudara, orang yang benar-benar bertobat itu pada waktu dia gagal, pada waktu dia jatuh, dia pasti akan bertobat kembali. Dan waktu kita bertobat, apapun kegagalan kita, yang mungkin dosa yang kita lakukan, yang bagi manusia itu terlalu berat, tetapi Tuhan siap mengampuni kita, asalkan kita betul-betul datang kepadanya. Tuhan sumber segala kekuatan, Tuhan sumber segala penghiburan kita. Ada satu kisah lagi seperti Daud yang pernah jatuh dalam perzinahan. Tapi pada waktu Daud sadar, waktu Daud ditegur oleh Nabi Nathan, maka Daud bertobat, mengakui dosanya. Sehingga Tuhan katakan, berbicara
bahwa Daud itu seperti buah hatinya. Kenapa? Setelah Daud bertobat, dia benar-benar menyerahkan hidupnya dan melayani Tuhan. Apakah Tuhan tidak pakai Daud? Tuhan pakai Daud sama seperti Petrus, yang kalau dalam ukuran manusia dia sudah gagal dan tidak layak untuk melayani Tuhan. Demikianlah kadang-kadang manusia boleh menghakimi kita. Manusia boleh menghukum kita sesuai dengan cara atau pola pikir dan pendapat kemanusiaannya. Namun saudara, Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu, kalau kita lihat di sini, Tuhan bukan hanya memiliki rencana yang baik, rencana yang besar, tujuan yang indah dalam kehidupan orang-orang yang berhasil. Tapi justru, saudara, Tuhan juga mempunyai rencana yang terindah, rencana yang terbaik buat mereka yang pernah gagal. Ya, dari kegagalan itu pada saat dia bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, itu menjadi satu pengajaran, satu pelajaran yang sangat indah, yang terbaik bagi dia untuk membuat dia bangkit dan berhati-hati di dalam perjalanan imannya. Haleluya. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda pernah gagal, pernah meninggalkan Tuhan, pada saat Tuhan berbicara melalui hatimu, melalui situasi yang mungkin Anda alami, melalui mungkin Tuhan pakai orang-orang tertentu, orang-orang yang terdekat dengan kita, atau orang-orang lain, ya, memperingatkan kita, biarlah kita cepat sadar dan mari kembali kepada Tuhan. Ya, sama seperti anak bungsu yang telah meminta harta warisannya, lalu pergi ke tempat yang lain, tempat jauh, maksudnya menjauhkan diri dari bapaknya, maksudnya menjauhkan diri dari Tuhan. Setelah dia mengalami kegagalan, hartanya habis, baru dia sadar. Dan dia katakan, saya mau kembali kepada bapakku. Waktu dia kembali, dia sadar, dia harus kembali kepada bapaknya. Dikatakan pada waktu bapaknya melihat anak bungsu ini dari jauh, selangkah anak bungsu ini melangkah, bapaknya 10 langkah berlari untuk menerima anak bungsu ini yang sudah hilang sekian lama, maksudnya tersesat. Maka bapaknya merangkul, memeluk dia, ya, dan dikatakan lalu menyembelih lembu sapi baginya. Mereka merayakan kepulangan anaknya, bahkan dia berikan jubah dan cincin sebagai tanda bahwa anak itu adalah anaknya. Demikian juga Tuhan kepada kita. Saudara, kalau Anda pernah gagal, mari Tuhan siap memulihkan kita. Jangan jauhkan diri, ya. Jangan layan apapun bisikan-bisikan di dalam hati kita, bisikan-bisikan di dalam pikiran kita. Semua itu adalah intimidasi, baik daripada iblis maupun kadang-kadang datang daripada pikiran kita. Jangan biarkan justru pada waktu Anda mengalami seperti itu, Anda sangat memerlukan Tuhan, Anda sangat memerlukan orang-orang yang rohani, ya, anak-anak Tuhan yang boleh memimpin Anda datang kembali kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari jangan biarkan kegagalan Anda menguasai Anda, tetapi mari biarlah Anda, ya, datang kepada Tuhan dan berkata, saya berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.